Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel lagi teman-teman di kelasnya Bu Wenti Krisna. Teman-teman, kali ini Bu Wenti akan sedikit ikut berkomentar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita, yaitu Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, terkait dengan pergantian skripsi dengan hal yang lainnya, bisa prototipe ataupun dengan yang namanya project. Nah, kita akan minta yang namanya pendapat dari beberapa dosen teman-temannya Bu Wenti di bangku S3 ini. Jadi, sebenarnya enak mana sih dan sejak kapan sih sebenarnya mulai berlaku terkait dengan pergantian skripsi? Enak ya sekarang nggak ada skripsi lagi. Oke, kita mulai tanya-tanya dulu ya dari beberapa dosen di teman-temannya Bu Wenti di kelas bangku S3. Oke, yang pertama kita akan tanya dulu, kayaknya yang siap adalah Bu Lia. Assalamualaikum Bu Lia. Assalamualaikum Bu Lia. Halo, waalaikumsalam. Bu Lia, kita terakhir mendengar terkait dengan yang diberikan oleh Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim terkait dengan skripsi. Apa pendapatnya Bu Lia? Pendapat terkait dengan ini ya, skripsi diganti dengan project ataupun prototype. Mungkin kalau untuk teman-teman yang ada di vokasi atau jurusan yang kayak teknik ataupun itu kan memang ada pilihan ya kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ya, pilihan memang kayak tugas akhirnya mereka kan biasanya penelitian tuh bukan yang walaupun skripsi itu mereka memang project dulu, nanti tugas akhirnya nanti deskripsinya itu baru skripsi gitu kan. Jadi ya sama aja sih sebenarnya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin di FEB gitu kan, ya menurut saya sih sama-sama baik ya. Kalau skripsi kan itu kita nggak bisa memandang skripsi itu cuma nulis doang, nulis terus itu dari penelitian terdahulu gitu, misal dari artikel terus kayak ya pusing banget lah dari tulisan-tulisan gitu, dari artikel yang dipilih tuh artikel aja. Tapi di dalam proses penulisan skripsi itu kan itu mengasah skill kita ya, kayak menganalisa critical thinking kita gitu ya, memandang segala sesuatu itu dari berbagai aspek gitu kan, itu kan diasah juga gitu. Nah kalau seandainya based on project, misal kalau di FEB apa sih, kewirausahaan gitu ya, bisa ya Bu Wenti ya, kewirausahaan ya, skill yang diasah di situ tuh juga banyak gitu, ada ya terkait dengan kreativitas, terus di situ juga gimana caranya kita mengaplikasikan apa yang sudah didapat ketika kita kuliah gitu kan, bagaimana mengaplikasikan ilmu pemasaran, keuangan dan lain-lain. Ya sebenarnya ya ada sama-sama banyak kelebihannya ya dua hal itu. Kalau menurut saya sih ya oke-oke aja ya. Prefer skripsi atau yang lain, project atau prototype? Ayo. Ini general. Ya. Sesuai kebutuhan ya. Kalau untuk anak FEB mungkin ya project juga saya setuju sih. Jadi outcome based gitu kan. Jadi mereka yang memang mau jadi wirausaha, ya mereka langsung bisa terjun gitu, mengaplikasikan ya, belajarnya trialnya di skripsi itu. Tapi yang maunya jadi dosen ya skripsi, nanti lanjutinnya kan jadinya penelitian gitu. Lebih ilmiah lagi. Jadi bergantung pada tujuan dari si mahasiswa itu sendiri ya. Dan jurusan itu juga mempengaruhi. Betul. Jurusan itu sangat mempengaruhi terkait pemilihan teman-teman mau skripsi ataupun teman-teman tuh mau project atau prototype. Kalau teknik mungkin iya sih ya, membuat prototype atau project gitu ya. Tapi kalau kita di manajemen biasanya memang membutuhkan critical thinking yang sangat kuat gitu kan ya, meneliti, menganalisa lingkungan sekitar terkait dengan misalnya pemasaran gitu kan ya. Kalau saya sih lebih memang jurusannya juga jurusan jadi juga berpengaruh. Ya bergantung sama tujuan mahasiswa. Jadi mahasiswa tuh punya pilihan gitu kan. Kalau kamu mau jadi peneliti ya skripsi, terus tuh nanti lanjut sekolah lagi gitu kan. Kalau memang maunya jadi pengusaha, wirausaha ya langsung aja gitu kan. Ya benar-benar sudah enak ada pilihannya ya. Jadi bukan berarti tidak ada skripsi ya teman-teman ya, pilihan. Ya apapun tugasnya, sebenarnya dosen pembimbingnya enak mah enak.
Oke, siap-siap, thank you Bulan. Ya, Pendapatnya Bulan. Silakan. Gimana Bu terkait pergantian pengumuman Pak Nadiem ini? Eh, Kalau bagi mahasiswa mungkin sesuatu hal yang sangat menggembirakan. Karena mungkin tapi cuman gini, ini perlu digarisbawahi bahwasanya untuk kebijakan Permen nomor 53 tahun 2023 ini tetap harus digarisbawahi bahwasanya kebijakan pilihan untuk mahasiswa memilih persyaratan untuk bisa lulus ini bukan berarti mahasiswa itu dianggap mudah untuk bisa lulus dari masa studinya. Tetap ini kita tekankan bahwasanya mahasiswa tetap punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab gimana mereka akan lulus itu mereka tetap harus melewati beberapa proses. Salah satunya ada beberapa pilihan tadi, tugas akhir, kemudian prototype ataupun project. Nah, ini kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan juga program studinya. Karena kalau kita lihat di misalkan di Fakultas Teknik, kalau Fakultas Teknik kan kita lihat skupnya itu lebih banyak ke yang teknikal. Jadi mungkin di sana kita lebih banyak praktikal. Jadi harus kita sesuaikan. Kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita bisa masuk ke TA. Kembali lagi kalau misalkan goalsnya itu adalah ingin bisa menjadi seorang dosen ataupun menjadi seorang peneliti, maka dia harus melewati proses untuk bisa memenuhi persyaratan wajibnya. Itu salah satunya adalah tetap yaitu menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Nah, sedangkan untuk kalau misalkan pengen menjadi seorang bisnismen misalkan ya, yang backgroundnya itu adalah seorang entrepreneur misalkan, maka dia bisa masuk ke project. Bisa masuk ke project. Jadi menguntungkan bagi mahasiswa dan juga dosennya juga. Karena ini kan sifatnya adalah pilihan. Jadi lebih disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan juga metodenya juga, bagaimana cara untuk eksekusinya di lapangan, karena itu pasti juga akan mempermudah dosen untuk bisa menentukan capaian target dari si mahasiswa yang bersangkutan. Jadi kebijakan itu sih oke-oke aja. Oke-oke aja. Soalnya itu sama-sama menguntungkan bagi dua belah pihak, antara pihak dosen dan juga bagi mahasiswa. Jadi tetap semangat, pilih yang terbaik dan juga sesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau memang teman-teman merasa lebih mudah untuk mengerjakan proyek ya silakan, portofolio silakan, ataupun pengen TA nanti outcome-nya bisa ke artikel. Nah, itu nanti kan juga ada benefitnya juga bagi dosen. Jadi saling simbiosis mutualisme sih, saling mendukung. Baik, terima kasih itu teman-teman pendapat dari beberapa teman dosennya Bu Wenti. Terima kasih Bu Lia, terima kasih Bulan, dan finally sebenarnya semua tergantung dari kita juga sesuai kebutuhannya tadi ya, based on penelitiannya mau tujuannya seperti apa. Jangan lupa diukur kemampuannya juga oleh teman-teman dan juga prodinya seperti apa juga. Sebenarnya itu semuanya itu ada di kebijakan prodi juga kan terkait pilihan dari masing-masing yang namanya pilihan pengganti skripsi itu. Berarti bukan tidak ada ya, ada. Skripsi itu jadi pilihan sifatnya. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan di hari ini dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia baru datang.